Selamat datang teman-teman dimanapun dan kapanpun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pada materi wawasan kebangsaan, kita akan membahas mengenai definisi dari wawasan kebangsaan itu sendiri, sejarah pergerakan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan, 4 konsensus dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta yang terakhir adalah bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Secara definisi, wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation character dan kesadaran terhadap sistem nasional atau national system yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. 4 konsensus dasar. Ada 4 konsensus dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh Bung Karno dinyatakan bahwa Pancasila merupakan suatu fundamen, filsafat, dan pikiran yang sedalam-dalamnya. Pancasila dijadikan sebagai landasan bersama bagi fondasi dan cita-cita berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai dengan 16 Juli 1945 oleh BPUPKI. Setelah dihasilkan sebuah rancangan Undang-Undang Dasar, berkas rancangan tersebut selanjutnya diajukan kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk diperiksakan ulang. Gagasan itu berlanjut dengan dibentuknya Panitia 9 yang anggotanya diambil dari 38 anggota BPUPKI. Panitia 9 dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 mempunyai tugas untuk merancang sebuah rumusan pembukaan yang disebut Piagam Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, Piagam Jakarta disahkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI, dan kalimat mukodimah dalam rumusan kalimat yang diambil dari Piagam Jakarta dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Bhinneka Tunggal Ika. Konsep Bhinneka Tunggal Ika sendiri diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit di sekitar abad ke-14 Masehi. Secara etimologi, kata-kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang jika dipisah menjadi bineka yang memiliki makna ragam atau beraneka, tunggal adalah satu, dan ika adalah itu. Sehingga, arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda, namun tetap satu jua. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberadaan NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar dan bangsa lain bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan NKRI dalam sejarahnya dirumuskan dalam sidang periode 2 BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 dan selanjutnya disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun tujuan NKRI seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat meliputi: pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Fakta-fakta sejarah dapat dijadikan pembelajaran bahwa kebangsaan Indonesia telah terbangun dari serangkaian proses panjang yang didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman dan bukan keseragaman, serta mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 20 Mei 1908,
puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat untuk mendirikan organisasi bernama Budi Utomo. Saat ini, tanggal 20 Mei tersebut diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada tahun yang sama, 25 Oktober 1908, atas prakarsa Sultan Kasajangan Soripada dan R.M. Noto Suroto, beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang bernama Indische Vereniging. Pada September 1922, nama organisasi tersebut berubah menjadi Indonesische Vereniging. Kemudian, pada awal tahun 1925, Indonesische Vereniging resmi berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926, Kongres Pemuda yang pertama dilaksanakan di Batavia atau sekarang dikenal dengan Jakarta. Kongres Pemuda yang pertama ini diketuai oleh Muhammad Tabrani. Sebagai kelanjutan dari Kongres Pemuda yang pertama, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda yang kedua ini merupakan Kongres Pergerakan Pemuda Indonesia yang melahirkan keputusan yang memuat ikrar untuk mewujudkan cita-cita berdirinya negara Indonesia yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi yang kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Setelah BPUPKI dibubarkan, Insinyur Soekarno membentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI diketuai oleh Soekarno dengan wakilnya Muhammad Hatta. Sementara anggota awalnya berjumlah 21. Yang kemudian tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6 orang. PPKI memiliki tugas yang sama dengan BPUPKI, yaitu tugas-tugas yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui banyak lika-liku pergerakan nasional tersebut, akhirnya Indonesia dapat merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai bendera negara adalah Sang Merah Putih. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Hal ini tertuang dalam Pasal 25 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Hal ini tertuang dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Hal ini tertuang dalam Pasal 58 Ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai bela negara. Hari Bela Negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara, yaitu jatuh pada tanggal 18 Desember. Dengan pertimbangan bahwa pada tanggal tersebut terbentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara serta bahwa dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
Definisi dari bela negara sendiri adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Nilai-nilai dasar bela negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi: yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Serta yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Demikian pembahasan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan pedoman dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.